Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Bapak Rozikin, beserta Ibu Titin Suharni selaku Ketua Panitia. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, beserta rombongan Saudara Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Blitar, Bapak Cucu Sunarto yang saya hormati, juga hadir di sini Ketua Partai Gerindra Jawa Timur, Saudara Anwar Sadat, beserta Sekretaris Jenderal tadi Sukarisman dan rombongannya. Seluruh relawan anggota kelompok Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia yang saya banggakan. Terutama saudara-saudaraku, para petani daerah Blitar, Jawa Timur dan sekitarnya. Saudara-saudara adalah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan pangan bagi bangsa Indonesia. Selamat siang, terima kasih atas undangan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini pada siang hari ini diterima oleh saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sudah datang dari tempat yang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian telah berkorban waktu, tenaga untuk hadir di sini. Karena saya percaya dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Sekarang kita sudah masuk di musim politik. Sebentar lagi, kurang dari 60 hari adalah hari pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Republik kita, bangsa kita, pendiri-pendiri bangsa kita merancang dan telah membuat suatu negara yang bersifat republik, bukan kerajaan. Republik. Republik ini artinya yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat, tapi kedaulatan itu dilaksanakan melalui perwakilan. Rakyat yang memilih wakil-wakilnya.
wakil-wakilnya yang menjalankan kekuasaan untuk rakyat. Jadi, kalau rakyat salah memilih wakil, jangan mengeluh kalau kehidupan rakyat kurang baik. Kedaulatan rakyat itu kita wujudkan tiap 5 tahun, yaitu pemilihan umum. Pada hari pemilihan umum, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Tidak ada petani dan tidak ada jenderal. Karena satu orang, satu suara. Ingat, di TPS, di bilik, satu orang, satu suara. Tidak ada profesor, tidak ada konglomerat, tidak ada tukang bakso, tidak ada, satu orang, satu suara. Jadi jangan sia-siakan kekuasaan Anda. Jangan sia-siakan kekuasaan yang ada di tangan Anda, saudara-saudara. Dan pada detik-detik itu, pada menit-menit itu, pada jam itu, ingat, nasib Anda, nasib anak-anak Anda, nasib cucu-cucu Anda akan ditentukan untuk 5 tahun. Kalau salah pilih, tidak boleh mengeluh kalau kehidupan Anda tidak baik. Karena itu, setiap warga negara yang bertanggung jawab, yang merasa diberi oleh Yang Maha Kuasa kesehatan, diberi oleh Yang Maha Kuasa kemampuan pendidikan, diberi oleh Yang Maha Kuasa suatu kemampuan untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan bangsa dan rakyat, wajib menawarkan diri untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Karena itu, saya beberapa saat yang lalu saya menerima dengan penuh rasa tanggung jawab pencalonan oleh 9 partai politik yang tergabung dalam apa yang kita namakan Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai ini adalah, pasti sudah diketahui, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Gerindra, kemudian ada PBB, ada Gelora, ada Partai Garuda, ada Partai PSI, ada Partai Prima. 9 partai tergabung dalam suatu koalisi Indonesia Maju, dan sengaja namanya Indonesia Maju karena kita sebagian besar adalah masuk dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi bisa dikatakan kalau klub sepak bola kita adalah klubnya Pak Joko Widodo. Sebagaimana saudara ketahui, saya selama hampir 10 tahun
Tidak 10 tahun, tapi 2 kali Pilpres saya lawannya Pak Jokowi. Tapi saya ralat, bukan lawan. Saya pesaing, saya rival, tapi bukan lawan. Karena sesungguhnya dari dulu saya kawannya Pak Jokowi. Jadi inilah di Indonesia ini kita bersaing boleh, bertanding sering, tapi tidak boleh menjadi musuh atau lawan. Karena kita semuanya adalah keluarga besar Republik Indonesia. Kita semua adalah bersaudara dan saya percaya rakyat kita semua menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Benar atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu ingin pemimpin rukun? Betul? Rakyat Indonesia tidak suka kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu nanti ya, Mas Trisno nanti. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan demikian saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kami telah membuat suatu strategi, suatu program yang sudah lengkap. Program ini adalah pertama, melanjutkan semua apa yang sudah dibangun dan dirintis oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, setelah saya masuk ke pemerintah, saya melihat dari dekat, saya menyaksikan dari dekat bahwa kebijakan-kebijakan Pak Joko Widodo, pemerintah beliau adalah semuanya demi membantu dan mengangkat seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling bawah, rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin. Semua program itu arahnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Apakah sudah sempurna? Belum. Pasti belum. Apakah sudah memuaskan semua pihak? Pasti belum. Tapi apakah sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia? Pasti sudah. Benar? Sudah merasakan atau belum? Baik. Dengan demikian kami sudah menyusun tim, kami sudah pelajari kondisi bangsa Indonesia, dan kami bertekad untuk melanjutkan semua program-program yang pro rakyat, yang pro membantu rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling belum menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Itu tujuan kita. Selain melanjutkan, kami akan mencari terobosan-terobosan untuk mempercepat Indonesia bangkit, Indonesia menjadi negara makmur, saudara sekalian. Saya di setiap kesempatan, di setiap pertemuan, saya sampaikan di mana-mana bahwa sesungguhnya Indonesia hari ini berada dalam keadaan yang siap untuk melompat menjadi negara makmur. Kita siap untuk melompat menjadi negara makmur. Kekayaan kita ternyata luar biasa. Sudah dijajah ratusan tahun. Sudah dirampas kekayaan kita.
bertubi-tubi, sudah sering ditipu dan dibohongi oleh bangsa asing. Ternyata kekayaan kita masih luar biasa, masih berlimpah-limpah, saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang tantangannya adalah apakah kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga kekayaan tersebut, menjaga jangan sampai dicuri lagi. Dan tidak hanya menjaga, bisa enggak kita mengelola kekayaan itu supaya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan kita baik, tapi sekarang masih dinikmati oleh terlalu sedikit bangsa Indonesia. Terlalu sedikit bangsa Indonesia yang menikmati kekayaan Indonesia. Perjuangan saya dari sejak kecil, perjuangan bapaknya AHY, Pak SBY, kami dari sejak kecil sebagai prajurit, kami mengangkat sumpah untuk membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia, untuk menjaga kekayaan Indonesia, untuk menjaga wilayah Indonesia dari semua ancaman, agar supaya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dalam keadaan sejahtera. Karena itu Pak SBY sekarang turun gunung. Pak SBY sekarang berada bersama saya. Dan beliau menugaskan putranya AHY untuk berjuang bersama saya, saudara-saudara sekalian. Berjuang bersama Gibran Rakabuming Raka, berjuang bersama seluruh koalisi Indonesia Maju. Karena kita ingin, sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita ingin lihat rakyat Indonesia hidup dalam keadaan berkecukupan. Kita ingin membangun negara yang makmur, negara industri, negara yang bisa membuat barang-barang yang hebat. Kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain. Kita mau mobil Indonesia dibuat di Indonesia oleh putra-putri Indonesia. Kita mau motor Indonesia dibuat oleh putra-putri Indonesia di Indonesia. Kita mau semua produk-produk harus dibuat di Indonesia oleh putra-putri Indonesia. Dan kita tidak mau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mau nanti kerja hanya dapat UMR. Kita tidak mau. Kita mau anak-anak kita dan cucu-cucu kita hidup dalam keadaan layak dan mendapat penghasilan yang layak, hidup terhormat, hidup dalam kecukupan. Kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang disepelekan oleh bangsa lain. Petani-petani kita harus jadi petani yang terhormat, petani yang modern, petani yang penghasilannya cukup. Jangan pas-pasan terus. Pemerintah Indonesia, kalau saya dan Gibran dan AHY dan semua pemimpin kita akan berjuang untuk kepentingan rakyat kita yang paling bawah, untuk kepentingan petani-petani kita, nelayan-nelayan kita. Kita ingin seperti negara-negara lain. Negara lain, saya lihat sendiri, petaninya pagi bekerja di ladang, datang ke ladang pakai mobil. Habis bekerja, kembali mandi, naik mobil lagi, pergi ke kota. Ini nanti petani-petani Indonesia. Petani Indonesia harus jadi petani makmur. Petani Indonesia sesungguhnya terlalu lama kurang diperhatikan dan kurang dibela.
Padahal tanpa petani bangsa Indonesia tidak bisa merdeka. Karena petani menghasilkan pangan, menghasilkan makanan. Tidak ada negara yang bisa berada, bisa berdiri tanpa makanan. Saya paling mengerti karena saya dulu mantan prajurit. Tentara kalau mau berangkat perang, hitung dulu peluru. Habis hitung peluru, hitung berapa liter beras yang ada di ransel. Kalau nggak ada makanan, bagaimana mau perang? Jadi suatu negara yang tidak punya pangan yang hebat, tidak punya tersedia makanan yang cukup, negara itu sesungguhnya tidak merdeka. Karena itu negara, pemerintah, insya Allah nanti seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan bekerja sekeras-kerasnya agar petani-petani, nelayan-nelayan kita hidup dengan sebaik-baiknya, hidup dengan cukup, hidup sesuai dengan jerih payah yang ia keluarkan. Saudara-saudara kalian, pupuk harus tersedia dan tidak boleh banyak tangan. Pupuk harus langsung ke petani. Karena itu sangat penting saudara-saudara punya kelompok-kelompok tani, punya koperasi-koperasi yang saudara harus mengatur, ya. Kelompok-kelompok tani harus saudara atur dengan sebaik-baiknya. Nanti rencananya pupuk itu langsung ke kelompok tani, saudara-saudara sekalian. Demikian juga benih, demikian juga pestisida, semua sarana harus untuk mendukung dan membantu para petani, karena para petani saya katakan adalah pejuang-pejuang, patriot-patriot yang paling depan menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau suatu saat para petani mogok, nggak mau ke ladang, bagaimana nanti? Pangan itu sulit untuk semua rakyat Indonesia. Dengan demikian saya sangat terima kasih dukungan dari masyarakat perhutanan sosial. Ini sangat membesarkan